Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Farizal, nomor absen 13 dari kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan informasi. Yang pertama adalah pengertian pengolahan informasi. Pengolahan informasi adalah suatu proses menerima, mengolah, menyimpan, dan kemudian melakukan pemanggilan kembali atau mengingat suatu informasi. Kemudian adalah komponen dalam pengolahan informasi yang terdiri dari sensory reseptor, short-term memory, dan long-term memory. Sensory reseptor adalah sel di mana stimulus atau sebuah informasi diterima untuk pertama kalinya. Dalam short-term memory, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tadi mudah sekali terganggu ataupun berganti. Yang kedua adalah short term memory atau working memory. Short term memory adalah memori jangka pendek yang ciri-cirinya memiliki kapasitas terbatas. Informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa ada upaya pengulangan atau pengkodean. Dan yang ketiga adalah long term memory atau memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini memiliki ciri-ciri berisi pengetahuan yang dimiliki oleh individu, kemudian memiliki kapasitas yang tak terbatas, dan bahwa jika suatu informasi telah disimpan dalam long term memory maka tidak akan pernah terhapus ataupun hilang. Namun persoalan terdapat pada kesulitan atau kegagalan dalam proses pemanggilan atau mengingat informasi yang telah tersimpan tersebut. Kemudian adalah tahap-tahap pemrosesan informasi. Menurut Robert Gagner, yang pertama terdiri dari receiving stimulus situation, yakni fase ketika seorang memperhatikan stimulus tertentu kemudian menangkap artinya. Yang kedua adalah stage of acquisition, yakni fase di mana seseorang membentuk asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Yang ketiga adalah storage atau fase retensi atau penyimpanan informasi baik dalam memori jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir adalah retrieval, yaitu fase mengingat kembali suatu informasi yang telah disimpan. Sedangkan menurut L. Hakim, tahap-tahap proses pemrosesan informasi terdiri dari menerima informasi, yaitu proses memperoleh informasi tertentu dari lingkungan dengan alat indera untuk kemudian selanjutnya diolah. Yang kedua adalah mengolah informasi, yaitu upaya menggabungkan dan mengaitkan informasi atau pengetahuan yang dimiliki. Kemudian ketiga adalah menyimpan informasi, yakni mempertahankan informasi atau ingatan di dalam memori. Dan yang keempat adalah memanggil informasi kembali, yakni mengingat kembali informasi atau pengetahuan yang telah disimpan dalam ingatan atau memori yang digunakan. Kemudian adalah diagram proses pengolahan informasi. Pengolahan informasi dimulai ketika sebuah input stimulus baik visual maupun auditory mengenai satu atau lebih panca indera, bisa berupa pendengaran, penglihatan maupun peraba. Kemudian register sensorik yang sesuai menerima input menyimpannya sebentar dalam bentuk rekaman indrawi. Kemudian register sensorik tersebut mentransfer informasi ke memori jangka pendek atau STM, short term memory, atau bisa disebut juga working memory. Dalam working memory atau short term memory ini memiliki kapasitas dan durasi yang sangatlah terbatas, sehingga untuk dapat dipertahankan dalam working memory maka harus sering diulang-ulang atau rehearsal atau pengkodean. Tanpa mengalami pengulangan, informasi akan hilang setelah beberapa detik. Setelah melalui short term memory, kemudian jika informasi dilakukan pengulangan atau
pengkodean atau pensandian, maka informasi tersebut dilanjutkan menuju long term memory atau memori jangka panjang. Dalam long term memory ini, memori akan tersimpan dalam waktu yang sangat lama, dan long term memory memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Jika memori tersebut tidak mengalami pengkodean atau pensandian, maka memori tersebut akan berhenti di short term memory dan akan lupa. Dan yang terakhir adalah seorang individu akan memberikan suatu reaksi atau tindakan setelah menerima informasi tersebut. Kemudian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan informasi. Menurut Craig Lockhart, ada beberapa faktor penghambat dalam pemrosesan informasi yang dilakukan oleh seorang individu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain, yang pertama, tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. Yang kedua, proses internal memori tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga adalah tingkat kesulitan dalam mengungkap kembali atau mengingat kembali informasi yang telah disimpan. Yang keempat adalah kemampuan otak atau pemikiran individu yang tidak sama. Sedangkan menurut Gagner, faktor yang mempengaruhi pengolahan informasi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif. Sedangkan faktor eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran, seperti kondisi lingkungan, media belajar, kemudian guru, sehingga pemrosesan informasi yang dilakukan oleh individu ini terpengaruh oleh berbagai faktor yang menyertainya dan akan berpengaruh pada maksimal atau tidaknya suatu proses informasi yang dilakukan oleh individu.